Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gideon Amelius Musa, Tambuk F521 20007. Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi 1-6 pada mata kuliah Data Warehouse. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi Data Warehouse dan Data Mining. Data Warehouse adalah basis data yang menyimpan data sekarang dan data masa lalu yang berasal dari berbagai sistem operasional dan sumber yang lain, sumber eksternal, yang menjadi perhatian penting bagi manajemen dalam organisasi dan ditujukan untuk keperluan analisis dan pelaporan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan, bukan untuk melaksanakan proses transaksi. Komponen data warehouse. Sumber data, data source, pemutasan data, penyimpanan data, penyampaian informasi dan metadata, pengelolaan dan kontrol. Materi kebutuhan data warehouse. Prinsip, kebutuhan data warehouse muncul dari bisnis, bukan kemajuan teknologi. Metode pengumpulan, sejarah dan struktur unit bisnis, jumlah pegawai serta peran lokasi user, tujuan utama unit bisnis, tujuan sekunder. Struktur urutan pembangunan data warehouse. Pertama, data source, ETL, data storage, metadata, information delivery, manajemen dan kontrol. Materi ETL. Tantangan pada ETL, source system sangat luas dan tersebar. Keperluan pada sistem operasi dan platform yang berbeda-beda. Banyak source system yang berjalan dalam aplikasi tua dan database yang kadaluarsa. Berikutnya, perubahan data, update memiliki makna yang penting dalam data warehouse, tetapi tidak ditangkap oleh aplikasi biasa. Kebutuhan dan langkah-langkah. Memuat detail untuk tabel fakta atomik, agregasi untuk memopulasi tabel, fakta, dan ringkasan, transformasi data dari suatu format, dan source platform ke format lain dalam platform tujuan. Berikutnya, menurunkan nilai target untuk input field. Berikutnya, mengubah nilai simbolik ke nilai yang bermakna. Fact table merepresentasikan proses bisnis. Materi berikutnya, desain data warehouse. Fact table merepresentasikan proses bisnis, yaitu model proses sebagai bentuk artifak pada data model. Berikutnya, mengandung elemen pengukuran atau metrik atau fakta pada bisnis proses. Berikutnya, terdapat foreign key untuk tabel dimensi. Selanjutnya, berisi ribuan kolom. Dimension table merepresentasikan who, what, where, when, and how dari sebuah pengukuran artifak. Merepresentasikan entities yang bukan real, bukan proses bisnis. Memberikan konteks pengukuran subjek. Sebagai contoh, pada tabel fakta penjualan, karakteristik dari pengukuran jumlah penjualan bulanan bisa terdiri dari lokasi where, waktu, when, produk yang terjual, what. Star schema. Model di mana data warehouse terdiri dari suatu tabel pusat yang besar. Ada satu tabel untuk setiap dimensi. Pada star schema, satu dimensi diwakili oleh satu tabel dan masing-masing tabel diwakili oleh beberapa atribut. Konsep data warehouse. Sebuah tempat penyimpanan data yang lengkap dan konsisten yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda, dibuat untuk penggunaannya agar mereka dapat mengerti dan menggunakannya dalam konteks bisnis. Sumber data warehouse. Data operasional dalam organisasi, misalnya basis data pelanggan dan produk. Sumber eksternal yang diperoleh melalui internet, basis data komersial, basis data pemasok atau pelanggan. Materi komponen data warehouse. Petunjuk membangun data warehouse. Menentukan misi dan sasaran bisnis bagi pembentukan data warehouse. Mengidentifikasi data dari basis data operasional dan sumber lain yang diperlukan bagi data warehouse. Menentukan item-item dalam perusahaan dengan melakukan standarisasi penamaan data dan maknanya. Petunjuk membangun data warehouse. Pertama, menentukan misi dan sasaran bisnis bagi pembentukan data warehouse. Berikutnya, mengidentifikasi data dari basis data, operasional, dan sumber lain yang diperlukan bagi data warehouse. Berikutnya, menentukan item-item data
dalam perusahaan dengan melakukan standarisasi penamaan data dan maknanya. Berikutnya, merancang basis data untuk data warehouse. Berikutnya, membangun kebijakan dalam mengarsipkan data lama sehingga ruang penyimpanan tak terlalu jadi besar dan agar pengambilan keputusan tidak menjadi terlalu lambat. Menarik data produksi operasional dan meletakkan basis data milik data warehouse. Bagian dari data warehouse yang mendukung kebutuhan pada tingkat departemen atau fungsi bisnis tertentu dalam perusahaan. Karakteristik yang membedakan data mart dan data warehouse adalah sebagai berikut. Data mart memfokuskan hanya pada kebutuhan-kebutuhan pemakaian terkait dalam sebuah departemen atau fungsi bisnis. Data mart biasanya tidak mengandung data operasional yang rinci seperti pada data warehouse. Data mart hanya mengandung sedikit informasi dibandingkan dengan data warehouse. Data mart lebih mudah dipahami dan dinavigasi. Komponen data warehouse, sumber data, pementasan data, penyimpanan data, penyampaian informasi, metadata, pengolahan, dan kontrol. Sumber data, data produksi, data internal, data arsip, dan data eksternal. Sekian materi pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.